Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Salam jumpa, salam sehat adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi di materi biak dalam jaringan untuk pekan biasa ke-18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu, begitu juga dengan orang tua dan adik kakak di rumah. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Agustus di tahun 2021. Artinya kita sudah melewati 6 bahkan 7 bulan pertama di tahun 2021. Ya, waktu berjalan begitu cepat. Dan sampai dengan saat ini kakak ingat bahwa kebanyakan dari adik-adik di rumah itu hampir semuanya belum dapat mengikuti misa di gereja karena ada himbauan dan arahan dari keuskupan juga dari pemerintah setempat. Tetapi kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik rajin mengikuti misa daring atau dalam jaringan, misa online, streaming online di rumah bersama keluarga atau kakak adik. Nah, tadi ketika di gereja disampaikan oleh Romo bahwa pekan depan untuk sementara waktu gereja ditutup kembali dan umat disarankan untuk mengikuti live streaming misa. Nah, adik-adik selama ini kira-kira sudah benar belum mengikuti misanya? Apakah adik-adik tahu bahwa ada tips yang bisa kita coba, yang sebaiknya kita terapkan di dalam mengikuti misa online? Nah, dalam perjumpaan ini kakak mau sharing beberapa tips untuk mengikuti misa online. Yang pertama diperhatikan adalah pakaian. Ya, tidak harus formal, tidak harus baru, tetapi diupayakan pakaiannya bersih dan rapi. Ya, bersih dan rapi, layak untuk berdoa, untuk mengikuti misa secara online. Ya, tidak perlu formal, tidak perlu baru, tetapi bersih dan rapi. Setelah pakaian, yang kedua adalah lokasi atau tempat. Nah, adik-adik kalau misalnya mau misa online sendirian, bisa di kamar atau di ruang doa, ya. Tetapi kalau misalnya mau bersama saudara-saudari dan orang tua di rumah, bisa menggunakan ruang tengah, ya. Kalau memang memungkinkan, bisa diadakan di ruang tengah, dipersiapkan sedemikian rupa. Ya, sebisa mungkin tempat yang tidak mendapat banyak gangguan, supaya nanti kita bisa fokus mengikuti misa online. Yang ketiga, seperti kakak katakan tadi, fokus ya. Tidak sambil main HP, tidak sambil jalan-jalan, tidak sambil mengurusi hal-hal yang lain. Tetapi ketika memang kita meluangkan waktu untuk misa online, sebaiknya kita ikuti dengan baik dari awal sampai akhir dengan sepenuh hati. Kan kita memang tujuannya mau misa, bukan mau nonton, ya, bedakan ya. Lalu ada baiknya sebelum yang keempat ya, ada baiknya sebelum misa online kita berdoa pribadi dulu, ya. Adik-adik bisa berdoa dulu beberapa menit sebelum misanya dimulai untuk sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran. Yang kelima, selama mengikuti misa cukup duduk yang manis, ya, bisa di lantai atau bisa di kursi atau di bangku, tidak perlu berdiri apalagi berlutut, cukup dengan duduk saja, tapi duduknya dengan posisi yang sopan, ya, dengan baik. Lalu yang keenam, buatlah tanda salib mengikuti misa dari awal sampai akhir, ya.
buat tanda salib, dan kita ikuti dengan penuh penghayatan, dengan hormat, tidak sambil melakukan hal-hal yang lain. Kita memang mau misa, maka arahkan perhatian kita kepada mungkin misa yang disiarkan lewat laptop atau handphone adik-adik di rumah. Nah, tidak lupa yang berikutnya adalah kuota. Nah, sinyal ini juga perlu ya dipersiapkan ya adik-adik. Jadi kalau punya kuota jangan dihabiskan hanya untuk nonton saja, jangan dihabiskan untuk main game saja ya, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengikuti misa online ya, atau menonton materi pihak yang sudah dipersiapkan atau dibuatkan untuk adik-adik semua. Yo. Lalu kemudian yang terakhir, apabila adik-adik di rumah sudah menerima komuni, maksudnya sudah secara hukum gereja sudah boleh menerima komuni, namun mengikuti misa di rumah, ada baiknya adik-adik silakan mendoakan doa komuni batin ya, walaupun tidak bisa dalam bentuk fisik, tetapi kita tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu adik-adik boleh kakak rangkum dari pertama tadi, tempat ya, tempatnya diusahakan yang minim gangguan, entah itu untuk bersama-sama ataupun pribadi, tempatnya dipersiapkan sedemikian rupa ya. Lalu yang kedua, pakaian yang bersih dan rapi. Yang ketiga, fokus selama misa kita mengikuti, tidak sambil melakukan hal-hal yang lain ya. Lalu yang keempat itu berdoa sebelum misa dimulai. Yang kelima, kita duduk dengan sopan, tidak usah berdiri, tidak berlutut, cukup duduk saja. Kemudian ada mengikuti dari awal sampai akhir dengan ditandai dengan tanda salib pembukaan sampai dengan tanda salib pelutusan ya. Kemudian ada kuota, jangan lupa, dan baterai mungkin ya, kalau laptop dan smartphone ditambahkan. Baik kalau media yang untuk menyiarkan itu diletakkan di meja sedemikian rupa, sebisa mungkin ada taplak meja yang cukup bersih, menandakan bahwa itu tempat yang memang dipersiapkan untuk misa ya. Dan yang terakhir, doa komuni batin didaraskan apabila memang adik-adik secara sah sudah boleh menerima komuni. Kakak rasa itu saja untuk materi kali ini. Kakak selalu berharap adik-adik di rumah sehat semua dan tetap bersyukur, tetap rajin berdoa walaupun kesempatan untuk misa sementara ini juga, misa secara langsung di gereja sementara ini juga ditiadakan. Salam ya untuk Bapak Ibu di rumah, kakak adik semuanya. Semoga kita selalu sehat dan tetap optimis, tetap berkeyakinan bahwa kita akan melalui ini dengan penuh iman, situasi ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.